ada pemandangan yang hampir selalu kita temui setiap momen pergantian tahun, yakni banyak orang-orang yang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Tahun baru seolah menjadi saat-saat yang paling dinanti. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris terkadang orang-orang rela untuk berjaga, lalu meluapkan rasa bahagia dengan aneka petasan umpamanya, dengan pesta kembang api atau apapun kegiatannya itu, ketika saat-saat yang ditunggu itu tiba. Bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan suatu yang sangat manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun baru ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah pada tempatnyakah kebahagiaan itu diekspresikan? Waktu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat nantinya. Karena itu sifat waktu di dunia ini adalah sementara. Sedangkan sifat waktu di akhirat nantinya adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia ini dengan istilah tempat permainan belaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main pada ayat tersebut bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, layaknya sebuah permainan. Akan tetapi redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, kehidupan dunia ini tidak kekal, dan kehidupan di dunia ini penuh dengan tipuan-tipuan. Oleh karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhiratnya. Lantas, apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia ini berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa
tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka itu sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas sekali cakupannya. Tidak hanya sekedar ritual kepada Allah Subhanahu wa taala belaka, seperti umpamanya sholat, puasa, haji, ataupun ibadah-ibadah lain yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga meliputi kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu akan terus berjalan dan tidak akan bisa terulang kembali. Makanya manusia dituntut untuk bisa memaksimalkan waktu ataupun kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan yang bermutu, sehingga tidak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran merengek-rengek meminta kembali agar bisa memperbaiki perilaku mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Imam Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang sangat besar, sebagaimana yang ia nyatakan dengan mengutip hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nih wa anna mra'a dhahabat sa'atun man umrihi fi ghairi ma khuliq lahu minal ibadati la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Yang artinya,
pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan suatu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan ini kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan tahun baru ini. Momen tahunan ini seyogyanya disikapi secara wajar dan tepat. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen untuk kita muhasabah ataupun introspeksi sekaligus islah atau perbaikan diri. Sebuah ungkapan yang pernah diucapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, beliau menuturkan yang pantas kita jadikan renungan. Rubba umrihi tasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduh. Yang artinya, kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat berlimpah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang mampu menunaikan sisa-sisa usia kita ini dengan sebijak-bijaknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia ini.